Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin, membawai sampian barataan mendengarakan saluran pendidikan wan budaya Pro 4 RRI Banjarmasin melalui FM 87,7 wan 99,6. Bisa juga lewat aplikasi RRI Play. Jangan kada ingat, Pro 4 RRI Banjarmasin, Sasangga Budaya Banua. Pendengar dan sanak Pro 4 Sabarataan, tuntas sudah Pesair Melayu Banjar, namun masih ada satu season lagi, yaitu tentang pemaparan pada malam ini. Baik, sejenak kita ngobrol dengan Pak Yus. Pak Yus, iya Pak. Ini ulun pribadi ini Iya. menambah pengetahuan, ternyata istri dari Datuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ada yang namanya Puan Lipur, Puan Balung, ya, Iya. Puan Turia, dan yang dari keturunan Tionghoa adalah Puan Guat. Kuat, ya, Tuan Kuat. Dan apakah ini semuanya dimakamkan di Kelampean, Pak Yus? Enggak Pak. Jadi ada yang di Karangtengah di Martapura, hanya beberapa orang, misalnya Puan Guat itu di Kalampayan. Yang di Kelampean, ya. Iya. Oh, oke. Baik, Pak Yus, kami persilakan pemaparannya malam ini, dan pendengar kita dengarkan pemaparan dari Pak Yus Danur selaku penulis sejarah Datuk Kelampean pada malam ini. Silakan Pak Yus. Terima kasih Pak. Para pendengar sekalian yang berbahagia, malam ini kita akan membahas dan membicarakan tentang karamah istri-istri dan juriah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang pertama kita akan membahas tentang karamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebetulnya sangat banyak karamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Namun pada malam hari ini ulun hanya sedikit memaparkan, termasuk juga tentang juriah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mohon ampun maaf kalau di antara para juriah tidak tersebutkan, karena memang waktunya yang tidak memungkinkan. Kita mulai dengan karamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari saat di Makkatul Mukarramah. Ketika Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Makkatul Mukarramah, beliau menjadi seorang syekh. Beliau sedang mengajarkan berbagai macam bidang ilmu agama di khalaqah, di pengajian. Maka Sidin mengisahkan pulang tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan keadaan di tempat asal Sidin, yakni Kalimantan. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan ini Sidin berkisah tentang keadaan di Kalimantan atau di Borneo. Sidin mengisahkan hutannya lebat benar. Di hutan itu banyak buah-buahan. Ada ngarannya misalnya buah manggis, ada buah maritam, ada buah gitaan, ada buah durian, ada buah tiwadak. Ini musim durian dan musim tiwadak pinanya nih. Nah, lalu si Muhammad Arsyad Al-Banjari berkisah, ujar Sidin, di Kalimantan itu ada buah yang sangat harum, sangat manis, sangat lezat. Ujar orang Banjar tuh lamak manis rasanya. Ngarannya ujar Sidin durian. Tiba-tiba Sidin kemudian berdoa, mengangkat kedua tangan Sidin, dan tangan Sidin kemudian Sidin surung sedikit ke belakang. Tiba-tiba seolah-olah tangan Sidin itu sedang memetik buah durian. Dan di tangan Sidin tiba-tiba ada buah durian. Maka kemudian terkagum dan takjublah murid-murid Sidin itu. Dan ujar Sidin, silahkan durian ini dibelah dan dicicipi bersama-sama. Dan para murid Sidin itu kemudian merasakan betul nikmatnya buah durian itu. Termasuk pada waktu itu orang Arab yang ada di Makkah menuntut ilmu lawan Sidin, orang Persia, orang Iran yang menuntut ilmu lawan Sidin, dan seterusnya. Nah, inilah salah satu karamah daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di negeri Makkah. Yang kedua, Sidin membetulkan 3 masjid di Jakarta, di Batavia. Nah, ini sudah ulun kisahkan dahulu bagaimana Sidin membetulkan arah kiblat.
Kemudian yang ketiga, Sidin mampu mengetahui kedalaman air laut dengan cara kasyafiyah, yakni kedalaman air laut di kawasan pantai Jakarta, di kawasan Sunda Kelapa Batavia. Sidin juga membuktikan di mana ada air, di situ ada ikan, termasuk di dalam buah nyiur atau di dalam buah kelapa. Ujar Sidin, di dalam buah kelapa, di situ ada ikan muzair. Dan Sidin buktikan itu di hadapan Gubernur Van der Vara, Gubernur Hindia Belanda, sebagaimana yang sudah disyairkan sebelumnya. Yang keempat, Sidin membetulkan 3 masjid di Jakarta. Sidin sudah unpadahi tadi, cuma yang harus dipahami di sini, Sidin memperlihatkan Ka'bah seaslinya. Jadi orang melihat Ka'bah seaslinya, situasi di sekitar Ka'bah seaslinya, dengan hanya melihat di sela jubah Sidin. Nah, itu karamah Sidin. Yang kelima, Sidin banyak mengarang kitab dalam kepentingan-kepentingan untuk syiar Islam. Jadi orang yang memiliki waktu sedikit tetapi mampu mengarang kitab sedemikian rupa, tentu ini adalah bagian dari karamah atau keistimewaan beliau. Kemudian yang keenam, nah ini dikisahkan pada saat Sidin menjelaskan tentang ilmu ini di Khalaqah. Lalu ujar Sidin, wahai murid-muridku, ini waktu di dalam pagar nih, wahai murid-muridku, kita ini sebagai umat Islam itu harus kuat. Lalu tiba-tiba Sidin mengambil sebuah halu. Halu itu zaman bahari terbuat dari ulin, gasan menumbuk lasung. Ada pang halu itu ganalnya kira-kira ya mungkin yang kayak pegalangan orang lamak, orang dewasa tu lah. Jadi panjang. Tiba-tiba Datuk Kalampayan itu langsung dengan kedua tangan Sidin mematahkan halu itu. Tak kajutan murid-murid Sidin, sekalinya Datu ini dasar gancang juga sekalinya. Nah, ini tentu ada amalan-amalan yang Sidin lakukan. Itulah ada 6 hal yang ulun sebutkan. Banyak sebujurannya kalau ingin kita butiri satu persatu, termasuk misalnya karamah Sidin membuat raja, sampai wah ini raja itu berfungsi. Yang kedua, Sidin membuat sungai Tuan, dan seterusnya. Itu tentu perlu pendalaman yang khusus membahas tentang melulu karamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sampai saat ini tentu hanya sebagian saja terkitabkan, terbukukan. Para hadirin-hadirat di studio sekalian, sebujuran ini para hadirin aja pang nih, hadiratnya kada ada nih di studio. Dan para pendengar Radio Republik Indonesia Banjarmasin di mana saja berada, kita akan membahas tentang istri-istri dan juriah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sumber yang kita pakai ini ada 2 sumber utama, bahkan sebetulnya ada 4. Yang pertama tentu dari Abu Daudi, yakni dari kitab beliau Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Tuan Haji Besar. Jadi Sidin ini menguraikan silsilah itu rinci, dan kemudian Sidin memuat salah satu ulama yang terkenal. Misalnya dari juriah Tuan Bajut, ada yang terkenal, beliau khusus bahas. Dan ulun lebih tertarik kepada apa yang dibuat oleh Abu Daudi ini atau Tuan Guru Almarhum Haji Irsad Zain dalam pagar Martapura. Sidin berkubah di dalam pagar sana, dan alhamdulillah ulun sempat beberapa kali bertemu dengan Sidin. Ujar Sidin tu ada pang lagi sebiji buku nang hendak Sidin karang, ulun belum menceknya. Kemudian yang berikutnya dari Rahmadi SAG MPDE. Ini buku yang dihadiahkan oleh Bapak Humaydi MAG, Dr. Humaydi MAG kepada ulun. Pak Humaydi ini mungkin sudah doktor ini. Judulnya adalah Jaringan Intelektual Ulama Banjar abad ke-19 dan abad ke-20,
studi tentang proses, pola, dan ekspansi. Nah, ini buku ini sangat bagus karena ini sangat lengkap memuat jaringan ulama Banjar khusus tentang Juriah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan ulama-ulama lainnya mulai Mekah, Madinah, dan seterusnya sampai di Banjar. Buku ini sangat lengkap. Kemudian juga dari Wan Sagir Abdullah, serta tentu saja dari buku-buku lainnya. Nah, kita mulai dengan perkawinan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Puan Bajut. Hasil perkawinan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini dengan Puan Bajut melahirkan Syarifah, dan Syarifah ini kawin dengan Usman, melahirkan Muhammad As'ad. Jadi kainan yang ulun sambat ini hanyalah keturunan-keturunan dari istri-istri dari Syekh Arsyad yang ulamanya itu sangat dikenal di kawasan Nusantara atau di Kalimantan Selatan khususnya. Perkawinan Syarifah dengan Usman melahirkan Muhammad As'ad. Nah, Muhammad As'ad ini adalah seorang mufti pertama di Kesultanan Banjar, dan beliau adalah guru dari Sultan Sulaiman. Beliau ini hafal Al-Quran dan mewarisi semua ilmu Datus Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan. Kemudian Muhammad As'ad kawin dengan Hamidah di Balimau Kandangan, maka lahirlah nang pertama Tuan Guru Abu Talhah. Dahulunya dakwah sidin di Pagatan, kemudian pindah ke Kutai Tenggarong dan wafat di Kutai. Beliau ini memiliki keberanian, seorang ulama yang sakti dan memiliki 6 orang anak. Ini kalau ke Kutai Tenggarong, ada di sana pemakaman khusus, banyak pemakaman, dan di tengah-tengah di situ ada satu kubah bertuliskan makam Syekh Abu Talhah. Yang kedua, Tuan Guru Haji Abu Hamid. Beliau ini mewarisi ilmu agama yang dalam, ulama yang wara, tawaddu, pemurah dan ramah, tapi juga memiliki kesaktian, pandai membuat berbagai macam jimat dan seterusnya. Beliau kawin di Pontianak dan memiliki 6 orang anak, dimakamkan di ujung Pandaran Sampit. Walaupun ini masih dalam kontroversi apakah betul di Pandaran Sampit ini, tapi makam ini sudah sangat ramai dikunjungi orang karena jasa beliau untuk kawasan Kalimantan Barat dan kawasan Sampit itu juga sangat besar. Yang ketiga, Tuan Guru Haji Ahmad bin Mufti Haji Muhammad As'ad. Nah, ini ngaran sini termasuk biasa disebut orang Haji Ahmad Balimau. Beliau ini pemberani dan memiliki ilmu batin yang kuat, memiliki ilmu tasawuf yang tinggi. Kawin dengan Aisyah binti Qadi Haji Mahmud bin Asia binti Syekh Arsyad, memiliki 6 orang anak. Kemudian kawin dengan Hamidah di Amuntai, mendapat 3 orang anak. Istri ketiga Haji Ahmad Balimau mendapat 5 orang anak, yakni istri sidin yang orang Balimau. Makanya makam sidin di Balimau. Jadi kalau ke Balimau, di sana kita akan menemui makam sidin dan sudah ramai dikunjungi orang. Ulun ke sana itu kurang lebih 3 kali, insyaallah. Jadi anak Tuan Guru Haji Ahmad ini jumlahnya 11 orang. Nang keempat Tuan Guru Mufti Haji Muhammad Arsyad atau Arsyad Lamak. Nah, ini sidin di Pagatan. Beliau lahir di Mekah. Beliau belajar di Mekah, ya, lahirnya di Martapura juga dalam pagar. Beliau belajar di Mekah beberapa tahun lamanya, dan selesai belajar di Mekah kembali ke Banjar dan diangkat menjadi mufti. Jadi Mufti Arsyad Lamak di Kiau, karena memang sidin awak sidin sangat cukup lamak. Beliau sangat alim dan sakti. Sidin ini 3 kali kawin, tapi kada mendapatkan keturunan. Kemudian kawin yang keempat dengan Ummu Salamah di Martapura dan mendapat 7 orang anak.
Ulama yang dikenal sebagai keturunan Tuan Guru Arsyad Lamak adalah Tuan Guru Haji Usman. Ini memiliki zuriat ulama. Anak beliau adalah Haji Muhammad Ali Khatib yang kawin dengan Gusti Bulan, dan dari Gusti Bulan ini lahirlah 7 orang anak, yakni dari Haji Lukman menurunkan seorang ulama yakni Kiai Haji Syafi'i di Tulungagung, Jawa Timur. Jadi keturunan Sidin sampai juga di Jawa Timur. Haji Muhammad Hasim bin Tuan Guru Mufti Haji Muhammad Arsyad Lamak kawin dengan Jaleha melahirkan Tuan Guru Haji Muhammad As'ad dan Ataillah. Ini ngaran sama Tuan Guru Haji Muhammad As'ad juga, tapi dari keturunan Haji Muhammad Hashim bin Tuan Guru Mufti Haji Muhammad Arsyad Lamak. Kemudian dari Sapura binti Tuan Guru Mufti Haji Muhammad Arsyad Lamak kawin dengan Haji Muhammad Afif atau Datul Landak, melahirkan 2 anak yakni Habibah dan Tuan Guru Abdurrahman Sidik Sapat atau Tuan Guru Sapat. Sidin ini adalah ulama yang sangat terkenal, dan Sidin termasuk ulama yang banyak mengarang kitab dan juga mengarang syair ibarat, yakni syair judulnya Syair Ibarat dan Hari Kiamat. Jadi zaman bahari itu nang mengarang kitab syair itu adalah sebagian besar para ulama, termasuk Tuan Guru Haji Abdurrahman Sidik Sapat. Karena itu di dalam isi syair itu banyak sekali papadah nang bagus-bagus untuk kehidupan kita. Sidin itulah yang menulis kitab Syajaratul Arsyadiyah, dan dari kitab itulah banyak rujukan-rujukan para peneliti tentang Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan. Karena memang Datu Kalampayan ini ujar orang tuh induknya, asal muasalnya nih, nang banyak sekali menurunkan ulama di Kalimantan Selatan dan Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Syekh Abdurrahman Sidik Sapat ini, keistimewaan Sidin ini adalah saat di Mekah sering bertemu dengan Tuan Guru Muhammad Khatib. Padahal Tuan Guru Muhammad Khatib sedang di Martapura. Jadi pada waktu itu Syekh Abdurrahman Sidik Sapat ini di Mekah, tapi karap mana bertemu dengan Tuan Guru Muhammad Khatib. Kemudian kayak Datuk Kalampayan juga tuh, sering bertemu Datuk Sanggul. Dan Tuan Guru Muhammad Khatib ini juga salah satu juriah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka Syekh Abdurrahman Sidik Sapat itu karena sering tetamu hari Jumat dan seterusnya itu, maka Sidin kemudian menggunting jubah dari Tuan Guru Muhammad Khatib. Lalu kemudian ketika Sidin sampai ke Martapura, ke dalam pagar, Sidin datangi Tuan Guru Muhammad Khatib ini. Kalau kada salah ini paranah mamarina Sidin, paman Sidin seorang nih. Ujar kita tuh bisa julak, bisa angah, bisa amang. Wahai Tuan Guru Muhammad Khatib, ujar Sidin, ulun karap batamu pian. Tapi kayak ini aja, ulun menjam jubah pian nah, nang warnanya putih. Lalu kemudian Tuan Guru Muhammad Khatib itu, kenapa gerangnya Sidin jubah itu, wahai Abdurrahman Sidik. Kada ulun hendak mengambil apuahnya benar aja Sidin. Ujar si Abdurrahman Sidik nih. Maka kemudian Tuan Guru Muhammad Khatib mengambilakan gamis Sidin, gamis nang putih. Dan kemudian ada juga namanya menyebut jubah. Kalau gamis itu bagian yang di dalamnya, yang di luarnya itu jubah. Nang kancingnya itu hanya sebuting di bagian atas. Nah kemudian ternyata bingung Tuan Guru Muhammad Khatib, kenapa nang ini pindah bolong nih di bawah nih, pindah bolong menyagi 3.
inikah rasukannya, ujar Tuan Guru Abdurrahman Siddiq. Nah bujur di mana ikan manggunting ini? Ulun waktu tamu pian di Mekah sana. Oh kayak itu kah, ujar Tuan Guru Muhammad Khatib. Berdiam-diam aja lah di Sidin, jangan banyak yang tahu. Nah ini dikisahkan oleh Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat setelah Tuan Guru Muhammad Khatib itu meninggal dunia. Nah, Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat kemudian meninggalkan Martapura menuju Sapat Tambilahan, dan pada saat Sidin meninggalkan Martapura dalam pagar itu, Sidin menghimpunakan beberapa ulama dan murid-murid Sidin. Lalu ujar Sidin, nang mengganti mengajar di dalam pagar sini itu adalah Tuan Guru Haji Anang Ilmi atau Haji Jainal Ilmi. Nah itu makanya kemudian pengganti Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat itu adalah Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Artinya ilmu Tuan Guru Haji Zainal Ilmi ini sudah dianggap oleh Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat itu memiliki ilmu yang tinggi pula. Nah, syair Tuan Guru Sapat atau Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat itu judulnya Syair Ibarat Kabar Kiamat. Ini menurut Bapak Humaidi, Sidin itu pernah melihat kitab syair ini dalam bentuk tulisan Arab Melayu di Yogyakarta terbitan tahun 1915. Di Banjar sini mungkin ada jawaban, apakah ini nang sudah disyairkan oleh penyair di RRI dahulu, yakni Ibu Saniah pada waktu itu. Karena banyak juga membahas tentang syair ibarat kabar kiamat. Menurut orang tua-tua itu 40 tahun yang lalu itu disyairkan di Kalimantan Selatan dan cukup terkenal. Ulun syairakan sedikit supaya mengambil iktibar ibrahnya dari syair Sidin. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan dunia yaitu akal akan menuntut ilmu dan amal. Sembahyang puasa fardu yang afdal. Hadis dan ayat jangan ditinggal. Bila salah Tuhan tidak sembahyang, pikir kira-kira malam dan siang tidak diketahui umur berkurang, tiada mencari bekalmu pulang. Jadi maksud nang bait pertama itu, orang hidup di dunia ini ya istilahnya itu pakai akal pikiran, ujar Sidin. Kemudian
tuntutlah ilmu, dan ilmu itu harus disertai dengan amal. Al-ilmu bila amalin mardudun. Kemudian ujar Sidin harus sembahyang dan harus puasa. Puasa fardu itu nang paling abdal digawi, nang paling utama. Kemudian hadis dan ayat-ayat Quran jangan ditinggal, ujar Sidin, karena itu menjadi bagian dari pedoman hidup seorang umat Islam. Sidin juga madahkan binasalah atau celakalah wahai Tuhan jika kita kada sembahyang, kada solat. Dan kita harus memikirkan masalah-masalah yang berkaitan malam dan siang. Padahal sebetulnya siang malam silih berganti, kadang-kadang apalagi di zaman Nuh ini, malam siang itu rasa benar lakas. Kada-kadang ini nasa apa tahun baru pulang, kemudian masuk tahun 2017, ini tahun wiladiah. Maka ujar Sidin sebujulannya umur itu berkurang. Maka ujar Sidin, bekalilah ilmu untuk kita bulik kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu nangaran syair karangan ulama Tuan Guru Sapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, keturunan dalam pagar keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu tentu kalau orang bahari membaca syair itu cagatan bulu awak karena dengan penuh penghayatan. Menurut Bapak Dr. Humaydi M.Agi, syair ini akan bahkan mungkin ya diangkat sebagai disertasi S3 oleh Ibu Khalilah, istri daripada Profesor Dr. Asmaran MA, dosen di IAIN Antasari Banjarmasin. Jadi Mufti Haji Muhammad Arsyad Lamak, nah kita terusakan pulang. Jadi Mufti Haji Muhammad Arsyad Lamak saat pemerintahan Sultan Muda Abdurrahman itu pada tahun 1857-1859. Beliau wafat bulan Rabiul Awal 1275 Hijriah, dimakamkan di Pagatan. Jadi kalau kita tuh ke Pagatan, itu ada makam Sidin di pinggir laut. Di dekat makam Sidin itu sebenarnya itu ada karamah Sidin. Sidin itu maulah sumur. Sumur itu mungkin kira-kira dari laut itu hanya sekitar 20 langkah. Tetapi banyu sumur Sidin itu kada masin. Makanya zaman bahari, ujar orang-orang di Pagatan sana, apabila musim kemarau, sungai-sungai yang hambar atau tawar airnya itu kering, maka orang banyak di Pagatan itu, di Tanah Bumbu itu, mendatangi sumur yang dibuat Tuan Guru Haji Muhammad Arsyad Lamak ini. Dan itulah yang menyebabkan juga masyarakat di sana mengkaramahkan Tuan Guru Haji Muhammad Arsyad Lamak ini, karena air sumur itu meskipun dekat laut, tetapi tidak asin sampai hari ini, dan sampai sekarang tetap bisa dipakai. Nah, jadi kalau kita sewaktu-waktu ke Pagatan, bisa saja ke makam beliau di Pagatan, dan makamnya sekarang sudah ramai dikunjungi dan sudah sangat bagus. Kemudian yang kelima, Haji Sa'aduddin bin Mufti Haji Muhammad As'ad. Beliau selalu berkhidmat pada kakak beliau yaitu Haji Muhammad Arsyad Lamak. Jadi Haji Sa'aduddin ini ading daripada Tuan Guru Mufti Haji Muhammad Arsyad Lamak. Kemana aja Mufti Arsyad Lamak ini berjalan, maka Tuan Guru Haji Sa'aduddin ini mengumpati. Tuan Guru Haji Sa'aduddin kemudian diminta masyarakat Tamiran Kandangan untuk mengajarkan ilmu agama. Masyarakat di sana menghibahkan 10 borongan tanaman nyur, dan beliau di sana membangun pusat pengajian. Nah itu di sini banyak belajar orang dari Barabai, orang-orang dari negara, orang-orang Amuntai, termasuk orang-orang dari Kandangan dan rantau sendiri.
Beliau memiliki 11 orang anak dari 2 orang istri. Ulama dari keturunan beliau adalah Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Tuan Guru Haji Sa'duddin. Jadi nangaran Tuan Guru Haji Sa'duddin ini adalah ahli tasawuf. Sidin itu sangat wara. Arti wara itu ibaratnya sangat baapik kalau di dalam makan-memakan. Kemudian juga Sidin sangat pemalu. Jadi ibaratnya itu kalau mandi gin Sidin itu batapih dan juga babaju kaos kalau Sidin mandi di sungai. Kadang kayak kita ada nang pakai sempak aja kalau mandi di sungai itu. Kalau Sidin Tuan Guru itu sangat pemalu. Kadang mau Sidin menampakkan aurat Sidin di muka umum. Dan Sidin ulama yang zuhud. Zuhud itu artinya Sidin selalu memelihara dari segala hal yang sifatnya subhat. Artinya beliau itu memelihara diri beliau dari segala hal-hal yang dianggap meragukan. Kemudian Tuan Guru Haji Abdullah Siddiq dan Tuan Guru Haji Ghazali ini adalah keturunan dari Datu Taniran atau Tuan Guru Haji Sa'duddin. Kemudian dari Syarifah. Nah, ini Syarifah kawin dengan Utsman, tadi melahirkan Muhammad As'ad. Syarifah kawin dengan Abdul Wahab Bugis, maka lahirlah seorang perempuan yang sangat alim, yakni Fatimah binti Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau menguasai berbagai bidang ilmu agama, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu nahu, dan seterusnya. Dan Sidin itu gurunya para perempuan pada zaman Sidin dan juga gurunya laki-laki. Jadi kada sembarangan ini anak si Abdul Wahab Bugis dengan Syarifah ini. Nah, juriat-juriat daripada Puan Fatimah ini ada di Sarawak dan di Sekadu Pontianak. Dari hasil perkawinan dengan Haji Muhammad Said Bugis, keluarga dari Syekh Abdul Wahab Bugis. Nah, itu keturunan-keturunan Sidin sekarang ada di Sarawak dan di Sekadu Pontianak. Kemudian istri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Puan Bidur. Maka yang pertama lahir Tuan Guru Haji Abu Su'ud. Keturunan beliau yang ulama itu adalah Tuan Guru Haji Muhammad Said Jazuli Nambau, Tuan Guru Haji Muhammad Tayyib, pengarang kitab Fathul Jannah Fi Usuluddin, Tuan Guru Haji Husin Kedah. Beliau belajar ilmu agama di Patani, Johor dan Mekah. Beliau membangun Al-Madrasatul Khairiyah Al-Islamiyah di Pokok Sena, seberang Perak. Banyak murid termasuk si Idris Al-Marbawi, penyusun kamus Marbawi, itu murid daripada Husin Kedah. Beliau produktif mengarang kitab seperti Hidayatus Sibyan, Hidayatus Atfal, Hidayatus Mutafakkirin, dan lain-lainnya. Kemudian Tuan Guru Haji Muhammad Sarwani Abdan. Nah, ini guru bangil. Guru bangil ini banyak besi murid, tapi juga keturunan-keturunan dari si Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tuan Guru Haji Muhammad Sarwani Abdan atau guru bangil ini adalah bin Haji Muhammad Abdan, bin Haji Muhammad Yusuf, bin Haji Muhammad Saleh Siam, bin Haji Ahmad, bin Haji Muhammad Tahir, bin Haji Syamsuddin, bin Saidah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau membangun pondok pesantren Datuk Kalampayan di Bangil tahun 1970. Juga beliau banyak mengarang kitab. Dan sampai hari ini orang Banjar banyak menziarahi makam beliau ke Bangil. Jadi kalau sudah sampai masanya haulan di Bangil, orang Banjar itu tulakan mulai dari bakapal di banyu sampai bakapal di udara, yakni kapal terbang.
Kemudian Tuan Guru Kadi Haji Abu Naim, Tuan Guru Khalifah Haji Sahabuddin bin Syekh Arsad. Nah, ini Haji Sahabuddin bin Syekh Arsad. Ini adalah ulama nang bakawan dengan Raja Ali Haji nang mengarang Gurindam 12. Karena Tuan Guru Haji Sahabuddin ini sidin mengajar di Riau Lingga, di Riau. Karena itu kemungkinan yang mengajak sidin mengajarkan ilmu agama ke Riau itu adalah Raja Ali Haji yang terkenal sampai di mana-mana dengan Gurindam 12-nya. Itu berasal dari Riau. Dan salah satu murid yang terkenal dari Haji Sahabuddin itu adalah Syekh Nawawi Banten, yang terkenal dengan beberapa kitab yang beliau karang juga. Selanjutnya Tuan Guru Mufti Abdul Jalil bin Tuan Guru Haji Sahabuddin dan Tuan Guru Haji As'ad Fahruddin bin Tuan Guru Haji Sahabuddin. Seterusnya Tuan Guru Haji Muhammad Said Wali bin Amah binti Khalifah Haji Sahabuddin. Jadi Haji Muhammad Said Wali ini termasuk gurunya Kiai Haji atau Tuan Guru Haji Anang Ilmi dalam pagar. Nang makam Tuan Guru Haji Anang Ilmi itu adanya di Kalampayan. Tuan Guru Haji Muhammad Said Wali ini ahli ilmu tasawuf, ahli ilmu ma'rifat, dan ahli ilmu hakikat. Jadi disitulah banyak orang belajar ilmu batin pada zamannya, dan beliau ini juga pada saat mengajar itu di dalam pagar. Kemudian yang dikenal itu adalah Tuan Guru Haji Zainal Ilmi bin Haji Abdus Samad. Nah, ini sudah ulun padahakan tadi, itu adalah murid dari Tuan Guru Haji Muhammad Said Wali. Haji Anang Ilmi ini banyak karamah. Di antaranya nih kisahnya, ada orang membawa pisang satundun ke rumah sidin, hendak membari nih. Begitu sampai ke rumah, lalu ujar sidin, aku kada mau menerima pisang masak berian kami ini biar satundunan. Ulun benazar, artinya berniat, sudah nih hendak membari pian, mulai menanam nang ini. Kada aja sidin, bawa bulik itu aku kada mau. Malah aja kayak apa Tuan Guru ini sudah berniat. Kada aja sidin. Lalu orang tu apa boleh dikata, ngaran ditolak pemberian. Lalu ditakuni nih Tuan Guru nih, Tuan Guru Haji Anang Ilmi, kenapa wahai Tuan Guru ujar murid sidin nih pian nih kada menerima ini? Ujar Tuan Guru Haji Anang Ilmi, ikam tahulah pohon pisang itu diperolehnya pada saat Banyu Baah. Kemudian pas Banyu Baah itu ada pohon pisang larut di sungai, lalu di kaparnya. Jadi itu kada jelas siapa ampunnya. Kayak itu sidin memelihara diri sidin, saking memeliharanya itu dari makanan-makanan nang tidak jelas sumbernya. Itu salah satu karamah. Sidin juga banyak bakawan baik dengan pada saat itu ABRI. Bahkan kalau di Kalimantan Selatan itu sidin ini bilang banyak kayak didatangi ABRI, termasuk Bung Karno pun datang ke rumah sidin. Nah, jadi yang namanya Tuan Guru Haji Anang Ilmi itu termasuk disebut oleh orang Matapura itu, diantaranya itu adalah gurunya Bung Karno. Kemudian Tuan Guru Haji Ahmad Zainal Aqli bin Haji Maryam binti Haji Muhammad Said Wali. Nah, ini nambaran Tuan Guru Haji Ahmad Zainal Aqli nih. Itu galar sidin tu ia nengaran Haji Ahmad Jagau. Sidin ini hidup dalam 3 zaman. Zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman Nika. Ini ulun kisahkan sedikit. Pada saat ulun hari Jumat datang ke sebuah masjid. Di masjid itu selesai Jumat,
Maka kemudian ulun duduk-duduk di dalam masjid. Tahu-tahu datang orang tua, tapi ini sudah sekitar 20 tahun yang lalu pang nih kisah nih. Datang orang tua sorban sidin itu, ujar sidin, aku ini ngaranku Haji Muhammad, aku ini hidup sejaman dengan Haji Ahmad Jagau. Oh iya kah, ujar ulun. Kayak apa kisahnya pian tak kawan Haji Ahmad Jagau? Itu waktu aku lagi bujangan. Haji Ahmad Jagau itu wani melawan Jepang aja sidin, menentang Jepang. Aku juga tak ditangkap oleh Jepang dan dipenjara oleh Jepang, oleh tentara Jepang nih. Pada waktu itu Jasidin, Haji Ahmad Jagau ini disiksa oleh Jepang dengan ulin umau. Jasidin ulinnya itu, ganalnya itu ada panang kayak batang paha orang dewasa. Itu mungkin ukuran 8x8 ini sako. Itu ujar sidin, Haji Ahmad Jagau ini oleh tentara Jepang itu dipukuli dengan ulin. Ya tuh kada ilu-ilu tawa aja sidin. Ayo Haji Pangai, ujar Haji Ahmad Jagau ini pukul aku. Tapi Haji Ahmad Jagau ini kada apa-apa sama sekali. Maka ujar Haji Muhammad tadi nih, ketika aku ujar sidin hendak dipukul juga oleh Jepang, aku kada berisi ilmu apa-apa. Sedikit-dikit di sini aku kada berisi ilmu. Maka kemudian ujar sidin, aku menaguk liur. Aku berumpat lawan Haji Ahmad Jagau aja nih, lamun sidin bujur-bujur ulama, bujur-bujur sidin wali Allah juga nih. Kayak apa caranya? Mudah-mudahan Allah menolong aku sehingga bila aku dipukul Jepang, aku kada kesakitan juga. Sekalinya ujar sidin puluhan kali Jepang itu memukul aku lawan ulin nang baluk 8x8, bisa 10x10 ujar sidin. Kada kerasaan juga sekalinya ujar sidin. Nah itu, ini ulun wawancara langsung pada saat ulun bapandai lawan Haji Muhammad itu di Masjid Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Sidin pada waktu itu sudah berumur 75 tahun. Nah, jadi pas cocok aja itu dengan penjamanan kalau zaman Jepang. Yang berikutnya adalah Tuan Guru Haji dari Lipur ini, Tuan Guru Haji Abdurrahim bin Syekh Arsyad Al-Banjari. Tuan Guru Haji Muhammad Said Wali tadi sudah, maka kemudian selanjutnya adalah Tuan Guru Qadi Haji Abu Naim. Tuan Lipur ini, ulama yang tercatat itu hanya Tuan Guru Haji Abdurrahim bin Syekh Arsyad Al-Banjari. Maka kita teruskan ke Tuan Guat. Karena banyak ini jadi apa ngarannya ulun ambil kan nang inti-intinya aja. Dari Tuan Guat, Tuan Guru Qadi Haji Muhammad binti Asia bin Syekh Arsyad, termasuk guru dari Sultan Adam. Yang kedua Tuan Guru Haji Muhammad Amin di Banu Anyar. Kemudian Tuan Guru Haji Salman Al-Parisi di Rantau. Ini ulama-ulama besar semuaan, ahli berbagai bidang ilmu agama. Kemudian Tuan Guru Khalifah Haji Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah ini Khalifah Hasanuddin ini di antaranya tuh, nang keturunan sidin itu, nang harus kita pahami itu adalah sampai kepada Tuan Guru Qadi Haji Muhammad bin Salimah. Nah, Khalifah Hasanuddin muncul. Dari Khalifah Hasanuddin yang muncul ulama besar, yakni Tuan Guru Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Tuan Guru Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Tuan Guru Mufti Haji Muhammad Khalid bin Tuan Guru Khalifah Haji Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yakni Tuan Haji Besar.
Nah kalau masalah guru ijai atau tuan guru sakumpul itu tahu berataan karena banyak nang sejaman, jadi kada perlu ulun panjang lebar mengisahkannya. Kemudian Tuan Guru Haji Anang Sa'rani Arif, ini pernah jadi pimpinan Pondok Pesantren Darussalam. Selanjutnya Tuan Guru Khalifah Haji Jainuddin bin Si Muhammad Arsyad Al-Banjari, Tuan Guru Haji Ismail Khatib bin Tuan Guru Qadi Haji Ibrahim bin Haji Muhammad Saleh, ini bermakam di dalam pagar. Kemudian Tuan Guru Haji Abdurrahman Ismail, pendiri Madrasah Sulamul Ulum dalam pagar, dan beliau pun bermakam di dalam pagar. Nang keenam Mufti Jamaluddin, gurunya Sultan Adam dan ikut membuat undang-undang Sultan Adam. Juriat dari sini adalah Tuan Guru Haji Muhammad Salman Jalil, makam beliau di Sakumpul. Tuan Guru Husin Kadri bin Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu di Tunggulirang, tapi makam Sidin kalau tidak salah ini di Singapura. Kebetulan ada juriat Sidin di sini. Kemudian Tuan Guru Haji Badaruddin dan Tuan Guru Haji Muhammad Rosad. Makam beliau-beliau ini adanya di Tunggul Irang, Martapura. Nah, kalau dengan Tuan Guru Haji Badaruddin dan Tuan Guru Haji Muhammad Rosad banyak orang tahu sabarataan. Kemudian Tuan Qadi Haji Abdus Samad, guru dari Mufti Jamaluddin, makam Sidin di Bakumpai, Marabahan. Nah, kalau kita ke Marabahan, maka kita akan menemukan makam si Abdus Samad Marabahan. Sebelumnya ada juga makam terbaru, yakni makam Haji Abdus Samad Sulaiman atau yang kita kenal Haji Leman, tokoh Banjar. Kemudian Tuan Guru Haji Muhammad Tasim bin Mufti Jamaluddin. Istri Syekh Muhammad Arsyad yang bernama Ratu Aminah melahirkan Tuan Guru Mufti Haji Ahmad bin Syekh Arsyad dan Tuan Guru Haji Muhammad Khatib bin Tuan Guru Haji Ahmad. Jamaluddin Sugi Mufti Sungai Jingah bin Jalikha binti Tuan Guru Pangeran Mufti Haji Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Sungai Jingah. Ini karamah-karamah Sidin sabarataan itu banyak. Kada kawa ulun sebutkan satu persatu, nang jelas Sidin-Sidin itu orang alim, memiliki ilmu yang dalam. Kemudian Puan Palung. Dari Puan Palung, perkawinan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melahirkan Tuan Guru Qadi Haji Muhammad Saleh bin Siti Salimah. Kemudian Tuan Guru Haji Muhammad Tayyib bin Salimah dan Tuan Guru Qadi Haji Muhammad bin Salimah. Nah itu Tuan Guru dari Puan Palung. Nah makanya para pendengar sekalian, menurut kitab Sajaratul Arsadiyah dan dari Syekh Abdurrahman Sidik Sapat, beliau mengatakan pada zaman Sidin itu ada sekitar 10 mufti dari keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mufti itu kalau di dalam Kesultanan Banjar, kedudukannya sebetulnya hampir-hampir bisa dikatakan Menteri Agama kalau di zaman sekarang. Itu kalau kedudukan mufti. Kemudian ada sekitar 25 Tuan Qadi dan lebih dari 30 Khalifah. Kemudian hampir semuaan itu khatib. Nah itu luar biasanya. Dan juriat Sidin ini menyebar hampir di kawasan seluruh Nusantara. Oleh sebab itu, para pendengar sekalian yang berbahagia, ketika kita menguraikan tentang juriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, maka tentu kita mendoakan semoga kita pun mendapat keberkahan dari beliau, karena bagaimanapun sebagian dari guru-guru kita, terutama guru-guru ulum yang ada di Martapura, itu adalah dari juriatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang tentu sanad ilmunya pun sampai kepada beliau. Semoga kiranya
kepada beliau-beliau tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, para pendengar sekalian yang berbahagia, sengaja syair Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini atau syair sejarah Datuk Kalampaini Ulun Karang itu sebagai bentuk penghikmatan, penghormatan, memuliakan daripada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 1702-1807, dan minggu depan itu adalah bagian akhir ketika kita akan menjelaskan, akan menyiarkan syair sejarah Datuk Kalampayan ini. Demikian kira-kira Pak Iswan. Baik Pak Yus, wajar Pak Yus kalau Martapura disebut sebagai serangan Mekah ya. Betul sekali Pak. Karena memang ternyata ulama-ulama besar dari keturunan Syekh Muhammad Arsyad cukup banyak di sana. Banyak sekali Pak. Bahkan sampai saya selalu yang di Bangil tadi Pak Yus. Iya betul. sampai itu mungkin dari istri yang kedua, ketiga kan masing-masing punya sampai 4 sampai 5 dia. Iya, iya. Nggih. Saya menyebar ke Balikpapan segala macam ini. Iya. Wah, luar biasa sepak terjangnya Datuk kita ya, Datuk kita. Baik Pak Yus, terima kasih atas pemaparannya. Dan ini adalah belum akhir karena memang nanti akhirnya pada Januari ya, Ya, untuk karangan untuk buku ini. Ya, ya. Nah, setelah itu nanti akan lebih ramai lagi yaitu perkubarnya Perang Banjar. Ya, betul. Baik Pak Yus, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Iswan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi pemaparan dari Bapak Yuslah Ninur yang mengarang buku tentang sejarah Datuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan cerita ini akan berakhir pada pekan depan di tahun 2017. Setelah itu nanti kita akan beralih ke buku yang lain yaitu Perkubarnya Perang Banjar. Baik, kita berpisah dulu, harapan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.